Baik, saya paparkan kategori individu dahulu. Berdasarkan ketentuan umum yang sudah disampaikan dalam dalam berbagai sesi sharing maupun launching, bahwa kategori subkategori individu itu dibagi berdasarkan jumlah agent yang dimiliki oleh suatu contact center. Ini bukan jumlah tenaga kerja, tapi jumlah agent yang eh, dimiliki atau diutilisasi pada contact center tersebut. Kalau tahun sebelumnya menggunakan jumlah seat, maka tahun ini kita menetapkan jumlah agent. Dengan jumlah agent small itu dengan kapasitas 100 atau di bawah 100, medium itu kapasitas 100 sampai 300, kemudian large itu kapasitas di atas 300. Khusus untuk badan dan lembaga publik itu dipisahkan, ini hanya khusus untuk kategori agent dan customer service. Dengan best of the best atau kita sebutnya BTB, BTB atau semua peserta yang pernah memenangkan kategori apapun di kategori individu dari tahun 2027 sampai tahun 2024. Yang penting pernah menang di perusahaan manapun dia bekerja, pernah menang harus bertanding di BTB. Jika teman-teman nanti menemukan ada pemenang BTB dan bertanding di kategori reguler, maka kami akan nyatakan diskualifikasi. Kemudian untuk peserta minimum per kategori, subkategori itu ada 8 peserta. Namun ada beberapa konsekuensi dari 8 peserta ini ya yang nanti kita akan toleransikan. Saya akan sebutkan nanti pada saat penjabaran pesertanya. Maksimum peserta 2 orang per kategori per perusahaan. Nah ini secara khusus hanya 2 orang per kategori per perusahaan di setiap kategori yang dilombakan. 1 orang untuk kategori BTB per perusahaan. Namun dengan catatan untuk kategori yang digabungkan, khususnya BTB, itu ada kemungkinan ada kategori yang pesertanya ada 2 karena digabungkan. Jadi itu tidak masalah. Jika ada yang menjadi permasalahan untuk hal ini, nanti disampaikan pada saat sesi tanya jawab. Urutan presentasi kita lakukan pengundian. Jika memungkinkan kita lakukan pengundian hari ini, tapi jika tidak memungkinkan maka pengundian akan dilaksanakan pada saat pembekalan individu. Jadi pengundiannya akan dilaksanakan pada saat pembekalan individu. Hal ini kita lakukan karena adanya penggabungan-penggabungan dan juga alokasi jadwal. Jadi mengantisipasi hal tersebut, maka akan lebih baik kita laksanakan pengundian pada saat pembekalan individu. Jadwal ujian, kami sebutnya sekarang jadwal ujian bukan online, tetapi ujian berbasis komputer. Karena online kesannya bahwa ini tidak tatap muka. Karena ujian yang dilaksanakan ini saat ini adalah dilaksanakan secara offline. Jadi tetapi tetap berbasis komputer. Jadwal ujian dilaksanakan sehari setelah lomba presentasi. Jadi presentasi dulu baru dilaksanakan ujian. Ujian dengan menggunakan notebook sendiri. Jadi panitia hanya menyediakan internet, tetapi peserta bisa membawa sendiri jaringan internet yang dibutuhkan. Untuk menetapkan pemenang, bobot dari 2 aktivitas tersebut yaitu presentasi dan ujian adalah 80% untuk presentasi dan ujian 20%. Jadi kita akan menggunakan bobot ini. Dan ini saya rasa kita tidak perlu mendiskusikannya
ini ditetapkan karena selama ini sudah dilaksanakan seperti itu. Untuk ketentuan dewan juri individu maksudnya ya. Jadi setiap perusahaan yang berlomba itu dapat mengirimkan maksimum 5 juri. Nanti kita akan eh, atur penempatan jurinya sehingga setiap perusahaan itu hanya bisa menjuri di ruangan yang tidak ada perusahaannya yang sedang bertanding. Kita usahakan semaksimal mungkin seperti itu. Jadi setiap anggota aktif ICCA yang tidak bertanding dapat mengirimkan maksimum satu juri. Jadi anggota ICCA saat ini ada 104 anggota yang aktif dan itu akan bisa mengirimkan satu juri. Sedangkan peserta yang bertanding itu sebanyak 58 perusahaan itu akan mengirimkan maksimum 5 juri. Tapi tidak wajib 5 juri, boleh hanya 1, 2, 3, atau 4. Kualifikasi juri yang dikirimkan sebaiknya minimum jabatannya supervisor yang mempunyai bawahan atau merupakan quality assurance karena biasanya quality assurance itu cenderung bisa lebih teliti dalam menilai. Telah bekerja di unit contact center selama minimal 6 bulan. Jadi ini diharapkan 6 bulan supaya orang itu sudah familiar dengan istilah-istilah yang ada di contact center. Diutamakan yang pernah mengikuti lomba The Best Contact Center Indonesia, tentunya ya, karena dengan demikian dia bisa merasakan posisi sebagai peserta. Ketentuan penjurian, pertanyaan kepada peserta lomba hanya berupa satu pertanyaan fishball dan diajukan oleh petugas yang ditunjuk. Jadi semua juri yang bertugas itu tidak bisa mengajukan pertanyaan. Mereka hanya sebagai juri potlok dan satu pertanyaan fishball diajukan oleh petugas yang ditunjuk. Dokumentasi kegiatan lomba hanya dapat dilakukan oleh panitia, jadi dewan juri tidak boleh memotret peserta yang sedang bertanding atau memvideokan. Juri hanya akan ditugaskan pada ruangan yang tidak ada peserta dari perusahaan sendiri atau anak perusahaan atau mitra kerja BPO. Jadi ini juga kami tegaskan supaya perusahaan-perusahaan yang eh, mempunyai grup atau mempunyai BPO itu tidak menjuri eh, pada peserta yang sedang berlomba. Ya. Selanjutnya, pembatasan peserta. Kami dengan ketat membatasi peserta bukan semata-mata untuk melihat jumlah peserta yang banyak, tapi kita membatasi supaya ada pengembangan. Dengan demikian, setiap insan kontak center yang bertanding itu bertanding pada level yang sama. Peserta yang pernah menang di tahun 2023 dan 2004 tentunya tidak diperbolehkan bertanding atau diistirahatkan. Jadi memberikan kesempatan kepada yang lain. Sedangkan peserta yang pernah menang tentunya boleh ikut, tetapi tentunya tidak menang di 2003 dan 2024. Jadi boleh yang pernah menang di tahun 2023 saja atau 2024 saja, boleh. Atau pernah menang di tahun-tahun sebelumnya, tapi karena hanya menang satu kali, berarti boleh menang. Tetapi tentunya ya, kalau yang bersangkutan sudah pernah menang dan menang platinum di BTB hanya bisa mengikuti kategori lain. Jadi tidak boleh mengikuti kategori yang sama kalau dia sudah pernah menang platinum. Ya, khususnya BTB. Dan jika sudah pernah menang 3 kali, ya, jadi ini sebagai catatan,
hanya boleh mengikuti kategori BTB Leader atau Support. Jadi tidak boleh mengikuti kategori Best of the Best Level Agent, Back Office, Premium, ataupun Customer Service. Jadi hanya bisa mengikuti level BTB Leader, BTB Support, QA, Trainer, atau Manager, Supervisor. Ya. Jadi yang pernah menang 3 kali boleh ikut. Ya, kalau sebelumnya kalau sudah dua kali menang itu tidak boleh ikut sama sekali. Tapi karena ada yang belum pernah merasakan, mungkin pernah ikut pada saat online, sekarang tatap muka, maka kita buka kesempatannya. Semoga jadi perhatian untuk hal ini karena kami sangat ketat untuk mengumpulkan data peserta. Ya, data peserta pemenang tahun 2027 sampai 2024 itu tetap kita kumpulkan sampai sekarang. Materi presentasi sesuai dengan sharing terakhir yang kami laksanakan, maka bobot bobot materi presentasi kami bedakan dua, yaitu untuk level agent dan staff, juga level leader dan support. Jadi untuk level agent dan staff itu dengan profil peserta 2%, tugas dan tanggung jawab dan kompetensi ini digabungkan jadi 4%, kemudian latar belakang pengalaman pelayanan 5%, kreativitas 15%, hasil dan manfaat 10%, tantangan dan pengembangan diri itu 4%, dan kinerja minimum 4, ya ini 15%. Sedangkan untuk leader dan support, perbedaannya pada latar belakang program kerja 2%, data pendukung 3%, kreativitas 15%, hasil 10%, dan tantangan pengembangan diri 4%, juga di kinerja 15%. Yang berbeda tentunya di slide presentasi ini dengan periode sebelumnya adalah tidak adanya motivasi pelayanan atau pengembangan. Tugas, tanggung jawab, dan kompetensi digabungkan. Pengembangan diri ditambahkan dengan tantangannya. Hal ini kita lakukan supaya pada saat memaparkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Sedangkan pengembangan diri itu sesuai dengan tantangannya. Jadi hal ini kita harapkan menjadi perhatian. Bobot penilaian lomba presentasi ini akan memang totalnya 100%, tetapi dengan komposisi yaitu 55% materi, 25% adalah teknik presentasi, dan fishbowl 20%. Jadi komposisinya khusus untuk teknik presentasi ada penampilan dan kemampuan presentasi 5% dan 20%. Sedangkan untuk fishbowl ini agak sedikit detail cara menjawabnya karena biasanya fishbowl itu terdiri dari 3 pertanyaan. Jadi selalu pertanyaan dewan juri itu ada 1, tapi di dalam pertanyaannya ada 3. Jadi biasanya sebutkan 3 atau jelaskan 3. Maka dari itu pada saat pertanyaan fishbowl selalu pertanyaannya harus dengan 3 jawaban. Nah, ada komponen yang harus diperhatikan pada saat menjawab fishbowl, yaitu pemilihan katanya harus baik, kesesuaian jawaban dengan pertanyaannya, kelengkapan jawabannya harus lebih rinci, contohnya dijabarkan dalam salah satu pertanyaan. Kemudian data pencapaiannya harus disebutkan angkanya, juga strukturnya harus mudah dipahami. Nah, ini adalah komponen yang harus diperhatikan.
Total materi presentasi ini adalah total hasil presentasi adalah 80% dari total nilai. Materi ujian, kami ada sedikit perbaikan dalam materi ujian, mengingat kategori IT dan desk control itu ada terbatas pesertanya dan ada penggabungan, sehingga kami simplifikasi untuk IT dan desk control. Maka dari itu materinya pun kita sedikit penyesuaian. Yang pertama untuk agent, sebetulnya pada dasarnya hampir sama ya. Peranan kontak center itu akan diberikan buat semua peserta. Materi pelayanan akan diberikan untuk semua peserta. Tugas dan tanggung jawab akan diberikan untuk semua peserta. Keterampilan komunikasi yaitu tipe-tipe pertanyaan, kalimat perintah, kalimat penawaran, kalimat eh, pertanyaan, ya itu akan diberikan untuk kategori agent, team leader, QA, dan trainer. Sedangkan supervisor, manager, IT, dan desk control itu tidak ada. Naskah percakapan terdiri dari naskah percakapan berupa voice communication dan untuk agent dan agent inbound dan semua team leader, QA, dan trainer. Sedangkan materi percakapan digital itu akan diberikan khusus untuk agent digital. Materi service level yaitu untuk menghitung berapa tingkat service level itu akan diberikan kepada supervisor, manager, IT, dan desk control. Beban kerja akan diberikan untuk supervisor, manager, IT, dan desk control. Penjadwalan akan diberikan kepada IT dan desk control saja. Kemudian untuk perhitungan KPI tim itu akan diberikan untuk leader ke atas dan support. Agent tidak. Perhitungan KPI contact center akan diberikan untuk supervisor, manager, IT, dan desk control. Penilaian kualitas diberikan untuk level leader, operational, ya, team leader, QA, trainer, supervisor, dan manager. Analisa kasus akan diberikan, ini adalah jenis pertanyaan baru yang muncul di tahun ini. Jadi kita menggunakan analisa kasus. Analisa kasus itu adalah contoh-contoh kasus yang terjadi di contact center yang sifatnya pelayanan. Jadi biasanya kasus-kasus yang muncul ya itu akan diberikan untuk khususnya yang sifatnya operation agent, team leader, QA, trainer, supervisor, dan manager. Sedangkan analisa data ini adalah menganalisa data-data dan menemukan korelasi dari data itu. Biasanya data-data itu biasanya berupa survei kepuasan pelanggan, tren kapasitas traffic pelayanan, kemudian profil pelanggan, dan data-data lain yang berkaitan dengan pelayanan contact center. Jumlah masing-masing sudah ditetapkan di sini, jumlahnya 5, dan tentunya total soal itu adalah ada 50 soal untuk masing-masing kategori. Untuk ujian online atau ujian berbasis komputer, jadi mohon maaf ini belum dirubah kata-katanya, seharusnya ujian berbasis komputer untuk menghindari kata online, walaupun memang dilaksanakan secara online. Akan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh tim panitia Telexindo, tetapi akan menggunakan domain dari ICCA. Nanti kemungkinan akan ada perubahan domainnya. Saat ini domainnya adalah quiz.icca.co.id, tetapi kemungkinan nanti akan ada pembaruan domain yang akan kita gunakan, ya supaya ini pengembangan terus kita lakukan untuk hal tersebut. Kuis online akan dilaksanakan secara berurutan dari nomor 1 sampai nomor 50. Itu tidak bisa mundur. Jadi kalau ujian ICCA itu pantang mundur.
Jadi maju terus, pantang mundur. Nomor satu, lanjut nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya. Khusus untuk level agent, maka soal itu diberikan timer, yaitu soal teori 1 menit, soal analisis 2 menit. Sedangkan soal perhitungan itu 4 menit. Jadi total waktu nanti diakumulasikan berdasarkan jenis soal yang digunakan untuk setiap kategori. Ditotalkan sehingga mungkin berbeda-beda untuk setiap kategori. Pelaksanaan ujian akan dilaksanakan secara tatap muka dengan membawa device-nya masing-masing. Jadi setiap peserta harus membawa device-nya masing-masing. Berdasarkan jumlah peserta yang kami terima, maka akan dilakukan penggabungan. Jadi data pertama yang kita terima adalah dikelompokkan menjadi large di atas 300, medium 100 sampai 300 agent, small di bawah 100, badan publik dan lembaga publik. Berhubung lembaga publik tahun ini tidak banyak, sehingga badan publik dan lembaga publik itu akan digabungkan. Jadi menjadi publik saja. Sedangkan untuk medium dan large, kelihatannya kita akan gabungkan menjadi large saja, jadi di atas ini. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana jumlah jumlah yang bertanding itu smallnya sedikit, maka digabungkan dengan medium. Tapi nanti kita akan paparkan mana saja kategori yang bersifat eksepsional tersebut. Jadi pengecualian. Nah, ini kalau misalnya kita menuruti konsep penggabungan ini, maka ada kemungkinan beberapa kategori itu harus ditandingkan dengan total peserta. Jadi, untuk menambah jumlah kategori, maka akan kita pecah dengan pengecualian. Jikapun ini terjadi, tahap ketiga adalah kita hanya bedakan antara large dan small, publik itu akan digabungkan, dan tahap keempat adalah jika tidak memenuhi 8 peserta, maka semua peserta tersebut akan dipertandingkan. Ini jumlah peserta yang kami daftarkan. Ya, jadi berdasarkan data-data yang dikumpulkan, ini memang ada sedikit ya tantangan untuk membagi ya. Jadi saya berikan tanda keterangan di situ yang bisa dibagi. Yang digital chat dan digital chat publik itu jumlah pesertanya ternyata eh, ada 14 untuk chat non-public dan public itu ada 10 sehingga bisa dipertandingkan dengan 4 pemenang. Tapi sebetulnya ini jumlahnya juga tidak lebih dari 16. Jadi maka itu tidak bisa dipecah ya. Kemudian untuk kategori email itu tidak bisa dipecah email publik ya. Ini kelihatannya kami sudah observasi ini kelihatannya tidak bisa dipecah karena jumlahnya, maka kemungkinan akan dibagi dua yaitu 10 dan 9. Jadi ada 10 dan 9. Digital sosial media jumlahnya 14 dan media publik juga jumlahnya 10. Kelihatannya juga tidak memungkinkan untuk dipecah sosial medianya dan ini media publiknya juga tidak bisa dipecah. Jadi bertanding 14 dan 10. Agent English kelihatannya juga tidak bisa dipecah, yaitu tetap jumlahnya 14. Agent inbound itu jumlahnya 20, itu bisa dipecah menjadi 2, 8, dan 12. Jadi kita pecah menjadi 2. Nah, ini ada agent inbound public. Agent inbound public jumlahnya 11
16, tapi smallnya 11, medium dan large 5. Jadi tidak bisa, ini jumlahnya cukup besar. Jadi tetap kita tandingkan sebanyak 16. Premium, agent premium itu ada 11. Back office tier 1 itu ada 16. Itu juga tidak bisa pecah, ya. Ini sebetulnya ada ada potensi sebetulnya kita untuk pecah kalau seperti ini komposisinya, kalau mau dibagi dua gitu ya. Jadi komposisinya 88. Ya, ini bisa saja 88 kalau mau jadi dua. Jadi kategorinya, tapi ini harus pengecualian, harus ada toleransi ya untuk hal tersebut. Begitu juga yang jumlahnya 16 ini sebetulnya bisa dibagi dua, 88. Jadi ada dua kategori jika ingin toleransi. Jadi kita membagi dua berdasarkan jumlah agennya saja. Kemudian, nah nanti kita finalisasi hal tersebut jika sepakat. Sedangkan ini adalah jumlahnya 10 dan 9 dan 10 ya untuk customer service on-site. Selebihnya adalah customer video itu 9, telemarketing 8, dan ini ada pesertanya 7, tetap kita pertandingkan ya, dan tetap pemenangnya 4 ya, karena tidak bisa digabungkan. Jadi kita tetap tandingkan telesales dengan pemenangnya 4. Saya lanjutkan untuk kategori leader reguler. Reguler ini artinya belum pernah menang. Jadi harus dicatat belum pernah menang. Silakan bagi teman-teman yang ingin memeriksa data yang ada, itu silakan periksa. Jadi kalau ada di kategori reguler itu pernah menang, segera dilaporkan ke kami. Mohon setelah technical meeting ini tidak ada eh, apa namanya ya, pelaporan peserta bahwa pernah menang tapi ternyata bertanding di reguler. Jadi peserta yang seperti itu kami secara otomatis dinyatakan diskualifikasi. Ya, biar tidak jadi sampai dengan technical meeting ini saja pelaporannya. Untuk desk control ini tetap tanding, IT support tetap tanding, manager satu kategori, quality assurance digital ini menjadi catatan tersendiri karena jumlahnya eh, sangat sedikit dan tidak bisa digabungkan dengan voice. Ya, ini quality assurance voice tidak bisa digabungkan dengan hal tersebut karena menyebabkan ada perusahaan yang pesertanya lebih dari 2 orang. Ya, jadi tidak bisa. Jadi kemungkinan usulan kami yang seperti ini jumlahnya 6, pemenangnya hanya 2. Ya, ini usulannya adalah pemenangnya adalah 2 saja. Jadi karena kurang dari jumlah tersebut. Voice kita tandingkan, operational, supervisor operational ditandingkan. Ini sebetulnya berpenggabungan operational dengan support ya. Jadi ini ada 2 sebetulnya, ini penggabungan dengan support ya. Supervisor dan supervisor support itu kita gabungkan di sana. Sedangkan customer service ya, kemudian digital, nah ini menjadi toleransi ya. Ini seperti yang saya sebutkan tadi di depan, ya yang kategori tersebut ini bisa toleransi. Kalau bersedia toleransi ini 8 dan 7 ya. Sedangkan yang ini karena jumlahnya 16, ini kita bagi 2 ya. Jadi potensi 8 dan 8 ya. Jika itu disepakati ya. Jadi kita harus toleransi untuk hal tersebut. Ini jika disepakati ya. Kalau ada yang menyatakan keberatan, nanti silakan diajukan keberatannya ya sebelum ini technical meeting ini ditutup. Outbound dilombakan dan trainer juga akan dilombakan. Jadi itu catatannya ya untuk kategori individual reguler. Sedangkan best of the best
Ini karena jumlah pesertanya cukup minim, ya. Eh, kita akhirnya, ya, ini adalah beberapa penggabungan. Untuk agen digital itu tidak digabungkan, itu tetap bertanding dengan 10 peserta. Agen inbound dan outbound ini terpaksa harus digabungkan menjadi 12 peserta, walaupun inboundnya ini 8, ini kategorinya 4, tetap kita lembabkan dan digabungkan menjadi ini. Ada kemungkinan ada beberapa perusahaan yang pesertanya lebih dari satu karena digabungkan. Jadi kenapa inbound dan outbound digabungkan? Karena di dalam penentuan top 10, agent inbound dan outbound itu satu kategori, satu kelas. Ya, jadi satu kelas. Kalau outboundnya digabungkan dengan customer service itu tidak memungkinkan karena customer service berbeda kelas. Jadi satu-satunya cara adalah menggabungkan mereka dengan kategori inbound dan outbound. Kemudian untuk premium dan English, pesertanya premium 4, English itu ada 3, kita gabungkan menjadi 7 peserta, dan ini ya kita upayakan pesertanya tetap bertanding 7 dengan 4 pemenang. Jadi ini tetap 4 pemenang. Ya. Sedangkan back office ini gabungan tier 1 dan tier 2 itu 7 tetap dengan 4 pemenang. Customer service on-site itu 7 tetap dengan 4 pemenang. Untuk BTB Desk Control dan IT Support itu jumlahnya Desk Control 3, IT Support 2, dan diharapkan ini bisa digabungkan dengan 5 peserta. Maka untuk itu maka pemenangnya hanya 2. Karena kami punya komitmen untuk kalau pesertanya kurang dari 6, ya, kurang dari 6 itu peserta pemenangnya hanya 2. Sedangkan jika pesertanya kurang dari 4, ini sebenarnya harusnya digabung. Ya, itu memang ya itu adalah eh, biasanya komitmen ya sebelumnya, ya. Quality assurance tetap ditandingkan, supervisor itu tetap ditandingkan dengan 11, tim leader customer service ini tidak bisa digabungkan, ya, maka dari itu tetap ditandingkan dengan 2 pemenang, sedangkan digital ada 8, inbound, tim leader inbound dan outbound ini juga digabungkan karena penggabungannya adalah 7 dan 3, dan BTP trainer ada 8. Itu penggabungannya yang kita bisa lakukan dengan semaksimal mungkin setelah mempelajari semua kondisi yang ada di peserta yang terdaftar. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh forum. Jika tidak, silakan diajukan keberatannya. Nah, sebelum saya sampaikan jadwalnya, saya akan buka dulu kesempatan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan sehubungan dengan usulan yang tadi. Selamat pagi, Mbak. Mohon maaf saya off cam ya, Mbak, karena jaringannya tadi saya coba buka, nggak kedengeran suara Pak Andi. Baik, Izin. Ibu. Baik. Silakan, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin Pak Andi, saya ingin konfirmasi sedikit dan sebelumnya terima kasih banyak untuk penjelasannya, Pak, yang sangat detail dan melihat penggabungan yang tadi Bapak sampaikan, tantangannya cukup luar biasa ya, Pak, tahun 2025 gitu. Pak Andi, dari penjelasan yang tadi Bapak izin khawatir saya ada yang terlewat atau ada yang miss. Tadi untuk yang kategori telesales itu kan digabung ya Pak, jadi total pesertanya 7. Yang individu yang reguler
untuk yang telesales. Nah, kemudian untuk pemenangnya itu tadi Pak Andi menyampaikan 4 gitu ya Pak. Mohon maaf. Nah, setelah itu untuk yang QA digital ya Pak, izin. Untuk yang QA digital itu ada penggabungan Pak Andi tadi disampaikan jadi total 8 seperti itu dan itu pemenangnya 2 gitu. Ini perbedaannya mohon maaf karena jumlahnya kan 8 dan 7 tapi yang 7 jadinya 4 pemenangnya Bapak. Izin Pak mungkin ada penjelasan yang lebih lanjut Pak atau mungkin saya yang miss dari penjelasan Bapak mohon maaf. Terima kasih untuk jawabannya Bapak. Terima kasih Bu Risna atas pertanyaan yang disampaikan. Silakan dari Pak Andi mungkin bisa menjelaskan ulang terkait kategori telesales ya Pak Andi dengan quality assurance digital ya. Saya share screen ulang ya. Boleh Pak. Telesales itu tidak ada penggabungan di sini. Tidak ada penggabungan itu jumlahnya 7 tapi pemenangnya. Jadi kalau 7 pesertanya kita tetap berikan toleransi untuk kalau tidak bisa digabungkan maka tetap ditandingkan tapi pemenangnya 4. Tapi kalau sudah di bawah 7 itu eh, kita berikan pemenangnya hanya 2. Sedangkan yang ditanyakan tadi untuk digital quality assurance digital ini memang pesertanya 6. Kita tidak bisa gabungkan dengan yang 11 karena kalau digabungkan ada perusahaan yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Maka dari itu tetap kita tandingkan dengan 6, tetapi pemenangnya hanya 2. Demikian Baik. penjelasannya. Terima kasih Pak Andi atas jawaban yang disampaikan. Berarti mengklarifikasi ya Pak, untuk jumlah peserta quality assurance digital itu bukan 8, melainkan 6 peserta ya Pak. Sehingga penetapan pemenangnya adalah 2 pemenang ya Pak. Ya, yang ini digital 2 pemenangnya. Karena hanya 6 pesertanya. Baik. Ada lagi rekan-rekan yang ingin bertanya? Silakan mungkin dengan Ibu Maria dari Bank Mandiri. Selamat pagi, Mbak Lia, Pak Andi. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Kayak anak bocah ini gitu. Anak Iya, Pak, Maria mau itu, Pak, confirm terkait tadi yang perubahan untuk poin-poin yang nanti harus ditampilkan dalam slide. Dimana kan kalau untuk yang tahun ini, itu tugas, tanggung jawab, dan kompetensi itu kan jadi digabung jadi satu, Pak. Dimana ada 3 poin yang disampaikan. Nah, pertanyaan Maria, Pak, itu masing-masing 3 poin, artinya 3 tugas, 3 tanggung jawab, 3 kompetensi, atau sebenarnya kita diminta untuk memaparkan 3 hal, di mana 3 hal itu tuh sudah mencakup, misalnya Maria A, B, dan C. A itu sudah mencakup tugas, tanggung jawab, dan kompetensi. Apakah seperti itu, Pak Andi? Terima kasih. Betul sekali, Mbak Maria. Jadi 3 hal ini harus saling berkaitan karena tugas dan tanggung jawabnya itu harus dibarengi dengan kompetensi apa yang mendukung untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut. Ya, jadi ini adalah 3 bagian saja. Jadi bukan 9 bagian, 3 tugas, 3 tanggung jawab, 3 kompetensi tidak. Jadi 3 hal saja yang sudah menjabarkan tugasnya apa, ya, untuk melaksanakan tanggung jawab apa, sebetulnya kompetensinya apa yang dibutuhkan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Ya, Demikian. terima kasih, Pak Andi. Sama-sama. Baik. Terima kasih. Mungkin kita lebih fokus untuk terkait penggabungan terlebih dahulu ya Pak Andi ya. Pertanyaan berikutnya mungkin kita jawab dulu dari kolom chat terkait penggabungan BTB Agent English dan Agent Premium apabila digabung. Apakah presentasi untuk Agent English boleh tetap in English Pak Andi? Ya, betul. Sesuai dengan kategorinya, teman-teman akan mempresentasikan sesuai dengan posisi saat ini. Berarti BTB Agent English akan presentasi dalam bahasa Inggris. Tapi tentunya ya nanti pertanyaan fishbowl-nya akan tetap menggunakan bahasa Indonesia. Jadi pertanyaan fishbowl-nya tetap akan menggunakan bahasa Indonesia dan teman-teman boleh menjawab dalam bahasa Inggris atau menjawab dalam bahasa Indonesia karena ini lombanya kebetulan digabungkan. Oke, baik Pak Andi. Terima kasih. Semoga menjawab Mas Fajri. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait penggabungan ya Pak dari Mas Elang Surya Telpro.
Bisa dijelaskan kembali terkait penggabungan subkategori Desk Control dan IT Support seperti apa ya Pak, dan jumlah pemenangnya menjadi berapa banyak Pak? Terima kasih. Untuk be- best of the best saja ya. Kalau untuk untuk reguler itu tidak digabungkan. Jadi hanya untuk best of the best, desk control karena 3 pesertanya, best of the best IT support 2 pesertanya digabungkan menjadi 5 peserta. Maka sesuai dengan pertimbangan kami bahwa jika di bawah 7 itu 2 pemenangnya, maka ini adalah 2 pemenang. Baik, berarti nanti nama penggabungan kategorinya seperti apa Pak Andi? Nama penggabungannya nanti menjadi BTB Support. Baik, terima kasih Pak Andi sudah menjawab pertanyaannya. Semoga jelas ya Pak Elang atas pertanyaan yang disampaikan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait ada usulan Pak Andi dari OJK atas nama Ibu Ninggar, izin berpendapat untuk BTB inbound dan outbound sebaiknya tidak digabung karena tupoksi pekerjaannya saja sudah berbeda Pak Andi. Mohon feedbacknya Pak Andi. Ya, dalam tupoksi pekerjaannya itu nanti pada saat presentasinya tetap mereka akan mempresentasikan sesuai dengan pekerjaannya. Jadi tidak ada masalah dalam pelaksanaannya. Ini hanya menggabungkan bahwa agent inbound dan outbound itu kan kategorinya voice. Jadi kita kategorikan bahwa mereka akan bergabung menjadi agent BTB agent voice. Ya, jadi ini akan menjadi BTB Agent Voice karena tidak kita sebutkan sebagai inbound, tetapi menjadi Agent Voice. Ya, karena ini penggabungan. Jadi dalam presentasinya silakan. Ta- Tapi kalau misalnya ini tidak memungkinkan, ya berarti ya agent outbound tidak bisa ditandingkan. Kalau ini apa namanya? eh, Kalau tidak bisa diterima di mana-mana gitu kan. Karena tapi kami em, apa namanya keinginan kami adalah kita upayakan semaksimal mungkin semua bisa bertanding semaksimal mungkin ya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Andi atas feedback yang disampaikan. Mungkin kita lanjut ke usulan berikutnya dari Ibu Ayu Dwi Septi, OCBC. Untuk kategori leader inbound menjadi 88, bagaimana mekanisme pembagian dari medium ke smallnya Pak Andi? Terima kasih. Agent Leader inbound Pak Andi. leader inbound. Di sini kan ada 646 ya Pak Andi. Ya, Jadi dibagi small 8, large-nya 8. Bagaimana mekanisme pembagian dari medium ke smallnya Pak Andi? kita upayakan untuk pembagian ini adalah eh, kan kita ranking berdasarkan seatnya, berdasarkan jumlah agentnya. Jadi ini kebetulan di sini yang 4 orang ini adalah size-nya antara 100 sampai 300. Jadi yang di mana letak titiknya bisa dapat 2 orang, ya jadi ini 4 orang ini akan dibagi 2 orang ke sini, 2 orang ke sini. Jadi ini akan ditambah 2, ini tambah 2. Seperti itu pembagiannya. Jadi kita akan bagi yang medium itu kita bagi 2 supaya ini. Tapi kalau nggak sepakat ya sudah tandingnya 16 orang. Pak Andi, mohon Ah, izin Ya, Pak. Iya, silakan. menanggapi apa namanya pembagian dua tim ini. Usulan dari kami, Pak, jika dibolehkan, ketika dalam satu perusahaan itu memiliki dua peserta yang kita mainkan begitu ya, bisa tidak satu perusahaan ini yang isinya dua itu dibagi dalam kelompok yang berbeda begitu, sehingga tapi masing-masing tidak berkompetisi dengan timnya sendiri. Misal ini BRI, dia um, apa ngeluarin dua talent di tim leader inbound, satu nanti dimasukkan ke tim yang atau kelompok yang pertama, yang satu dimasukkan ke kelompok yang kedua. Usulan kami begitu Pak, jika diperkenankan. Terima kasih. itu tidak bisa Pak. Itu tidak memungkinkan. Jadi kita hanya bisa membagi yang medium saja bahwa pesertanya per perusahaan berdasarkan seatnya. Jadi berdasarkan agentnya. Jadi jumlah yang di bawah kita akan ranking saja jumlah agentnya, maka dia akan digabungkan ke bawah atau digabungkan ke atas. Ya,
Kalau ini Baik, tidak terima kasih Pak Andi. ya, jadi tidak boleh begitu. Ya, itu namanya apa namanya curang kita. Ya, jadi tidak boleh. Saya harus tetap konsistensi pada jumlah seatnya, jumlah agentnya. Jadi kalau bertanding di atas ya tetap bertanding di atas, bertanding di bawah, bertanding di bawah. Oke, Baik, terima kasih Pandi. Mungkin kita lanjut ke usulan berikutnya dari Ibu Widya Politron. Total peserta 14 dalam kategori agent sosial media. Apakah tidak bisa dibagi menjadi dua, Pak Andi? jumlah sosial media. Agent digital sosial media, Pak Andi. Ini ada beberapa yang 14 ya. Ini ada beberapa yang 14 jumlahnya ya. Dan ini satu orang 77. Eh, bisa saja itu menjadi alternatif ya. Ini yang 14 jumlahnya kita bagi dua, 7 7 orangnya gitu ya. Oke, baik Pak Andi. Tapi kita akan periksa dulu untuk hal ini ya, datanya setelah ini. Apakah itu memungkinkan 77 atau tidak? Karena kalau saya rasa sih kalau agent Inggris nggak bisa 77, 7, mungkin ya 7 ya, karena ada 3 orang, 2 ke atas, 1 ke bawah ya. Bisa saja hal tersebut. Ya, nanti coba kita lihat datanya, apakah memungkinkan hal tersebut. Ya, ada concern yang lain? Baik, Pak Andi. Kemudian terkait back office first year juga, Pak, di sini ada 16 jumlah pesertanya. Kenapa tidak dibagi menjadi dua atau diambil 5 pemenang, Pak Andi? Yang mana first tier? Back office first year, Pak Andi. Oh, ini dibagi dua. Ini tadi sudah saya sampaikan ini. Mungkin tidak tertulis di sini ya. Harusnya itu terbagi dua. Ini Oke. kalau ini kita usulkan ya bagi dua ya. Ini maaf ya, ini mungkin terlewat ya ininya istilahnya ya. Jadi ini kemungkinan kita akan bagi ini yang ini per setir menjadi dua ya. Diusulkan. Baik, sudah Pak Andi, terima kasih. Oke. Kemudian ada dari JSM Pak Andi terkait untuk peserta di bawah 7 pemenangnya adalah 2. Bagaimana dengan peserta 7? Apakah tetap 2 atau bagaimana Pak Andi? Apakah 2 atau mungkin bisa 3 pemenangnya? Tadi yang 7 kita sudah sampaikan bahwa 4 pemenangnya. Di bawah 7 baru 2 ya Pak Andi. Nah, yang 6 ke bawah itu baru 2. Baik. Mungkin itu saja Pak Andi terkait feedback dan usulan terhadap usulan pemecahan dan penggabungan kategori yang disampaikan oleh Pak Andi. Mungkin bisa dilanjutkan, Pak Andi, silakan. Baik, terima kasih. Nah, tentunya ini nanti kita akan proses dulu untuk penjadwalannya ya setelah penggabungan tersebut ya. Ini hanya satu orang yang tidak setuju ya menyatakan, artinya yang lain itu menyatakan setuju ya dengan proses penggabungan tersebut ya. Baik. Nah, tahapan lomba nanti akan ada pembekalan yang dilaksanakan pada tanggal 16, 17, 30, dan 31. Jadi tahun ini kita memberikan pembekalan offline ya kepada peserta yang mendaftar dengan offline, tetapi bagi yang online itu dilaksanakan tanggal 16. Dan pada tanggal 16 itu juga akan ada tryout bagi teman-teman yang ingin mencoba aplikasinya. Tetapi tryout ini sama sekali tidak mempengaruhi terhadap tahapan lomba. Jadi bisa diikuti, bisa tidak. Ya, sedangkan untuk kegiatan yang offline akan dilaksanakan tanggal 17 ya.
untuk level leader dan level agent itu tanggal 31. Ini sayangnya memang hari libur ini. Memang kita ambil kegiatan pembekalan itu pada hari libur, hari Sabtu atau hari libur karena memang ada beberapa yang memiliki kendala pada hari kerja ya. Jadi kita upayakan di tanggal tersebut. Pengumpulan materi akan dilaksanakan tanggal 21 sampai 25 Juli. Jadi teman-teman harus mengumpulkan materinya ya. Materinya ini formatnya bentuknya PowerPoint. Jadi bentuknya PowerPoint. Jadi diharapkan kalau memiliki font-font tertentu itu disertakan. Karena nanti materi ini akan digunakan pada saat presentasi ya. Jadi tidak ada perubahan yang pada saat presentasi. Nah, itu nanti teman-teman peserta tidak perlu membawa notebook karena sudah disediakan oleh panitia. Cukup mengirimkan filenya tanggal 21 sampai 25 Juli. Bagi pengecualian bagi kondisi-kondisi tertentu yang ternotifikasi ada melakukan perubahan, maka harus membawa notebooknya sendiri ya. Jadi, tapi tetap harus mengumpulkan materinya karena akan dievaluasi oleh panitia. Presentasi akan dilaksanakan tanggal 25 sampai 28 Agustus. Ya, jadi ini agak sedikit lebih cepat karena jumlah pesertanya lebih sedikit. Maka kita hanya melaksanakan selama 4 hari. Dan ujian berbasis komputer akan dilaksanakan sehari setelahnya, yaitu 26 sampai 29 Agustus. Jadwal lengkap akan kami publikasikan di Google Sheet yang dikirimkan ke masing-masing grup. Perkiraan. Nah, jadi ini perkiraan jadwal presentasi ya. Nanti harus kita gabungkan dulu ya, karena ini harus menggabungkan sehingga nanti kita akan publikasikan pada saat pembekalan mengenai jadwal resminya lomba sekaligus pengundian. Supervisor manager itu akan supervisor manager, desk control, IT, quality, trainer, team leader itu akan mendapatkan pembekalan tanggal 16 dari jam 8 sampai jam 5 sore dan pembekalan offline bagi yang mengikuti, ini khusus bagi yang mengikuti, akan dilaksanakan di Bidakara. Ya, kebetulan pembekalan offline-nya akan dilaksanakan di Bidakara. Dan lomba presentasi juga akan dilaksanakan di Bidakara. Ya, kalau pembekalan offline ini dilaksanakan di lantai 1, presentasinya akan dilaksanakan di lantai 2. Ujian juga akan dilaksanakan di tempat yang sama. Sedangkan untuk agen digital dan kawan-kawan, dan agen inbound dan kawan-kawan, itu akan dilaksanakan tanggal 30 Mei untuk pembekalan online, dan 31 Mei untuk pembekalan offline. Dalam pembekalan offline, jadi kalau pembekalan online itu akan dijelaskan saja ya materinya dan nanti diberikan kiat-kiat di dalam menjawab pertanyaan fishbowl, melakukan presentasi, dan juga menyelesaikan ujian berbasis komputer. Sedangkan di pembekalan offline nanti akan ada pembahasan, juga ada latihan untuk teknik presentasi dan latihan menjawab pertanyaan di fishbowl. Jadi pembekalan offline memang dilakukan, tentunya mungkin tidak semuanya mendapatkan giliran untuk latihan presentasi dan fishbowl. Diharapkan ini bisa diikuti oleh peserta yang sudah mendaftar. Jadwal dari tanggal 26 sampai 27 presentasi dan ujian 26 sampai 29. Semua kegiatan akan dilaksanakan di Hotel Bidakara di ruangan Sri Kandi seperti tahun lalu. Cuman jumlah ruangannya ya kami akan tetapkan nanti pada setelah pemisahan subkategori peserta. Demikian pemaparan mengenai lomba individu
Jika ada ketidaksesuaian, mohon disampaikan di dalam technical meeting ini. Jika tidak, kita akan lanjutkan dengan program inovasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Andi atas pemaparan yang disampaikan terkait lokasi lomba dan juga jadwal pelaksanaan Lomba Individual The Best Contact Center Indonesia 2025. Mungkin kita memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin raise hand terlebih dahulu ya Pak, untuk menyampaikan usulannya. Silakan mungkin mulai dari Ibu Risna, Bank BSI. Kami persilakan kembali. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum Pak Andi, izin bertanya kembali Bapak. Untuk jumlah peserta Pak, untuk jumlah peserta, kalau memungkinkan nggak ya Pak, dia lebih dari 10, kalau dia lebih dari 10 itu artinya langsung dibagi dua gitu Pak. Misalkan dia 12, jadi 6 itu memungkinkan nggak ya Pak? Izin Pak Andi. Tidak mungkin kan, Bu? Oh, tidak memungkinkan ya Pak. Ya. Jadi tetap artinya yang dua penggabungan itu langsung jadi 12 gitu ya Pak. Ya, jadi sesuai dengan ketentuan awal bahwa kita 8, berarti hanya yang 16 yang memungkinkan kita bagi dua. Jadi hanya yang Oke. 16. Jadi kalau di luar dari 16 itu adalah hanya pengecualian aja. Ya. Oke, baik Pak. Nah, kemudian izin Pak satu lagi. Kalau nggak salah tadi ada kategori yang akhirnya dibagi dua, cuman jadinya yang mediumnya itu dia kan lebih sedikit ya. Kalau nggak salah tadi yang sebentar Pak izin. Jadi artinya dia 7. Sebentar. Mungkin disiapkan dulu pertanyaannya, Bu, sebelum ini supaya yang lain juga Baik, bisa punya kesempatan. Karena baik, waktu izin. Ya, izin Pak. Kalau yang ini Pak, yang tim leader digital Bapak. ini digital, ya. Berarti yang medium itu masuk small gitu ya Pak? JJ-nya dia small seperti itu Pak? Ya, jadi yang mediumnya akan masuk small, 8 dan 7. Oke, kalau yang tim leader inbound Pak, izin terakhir Pak. Ini kan dia jadinya 88 Pak. Nah yang 4 yang medium itu 2-nya ke small, 2-nya ke large gitu ya Pak Betul, konsepnya. betul. Oh, nah untuk penentuannya itu dari panitia ICAKA atau dari dari perusahaan kami yang memang misalkan mendaftarkan dia di small atau seperti atau mohon maaf yang menentukan kita dia ada di mana gitu Pak. Panitia akan menetapkan hal tersebut berdasarkan jumlah agennya. Kita akan ranking nanti. Oh, oke. Berarti dari panitia langsung ya Pak Ya, penetapannya ya Pak Andi. ya. Baik. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Bu Risna. Terima kasih Bu Risna atas pertanyaan yang disampaikan. Mungkin kita lanjut ya Pak Andi. Ada usulan Pak terkait materi tes tertulis untuk customer service on-site. Bisa disesuaikan dengan fungsi dan pekerjaannya sebagai customer service on-site atau walk-in. Memang secara garis besarnya, namun practically-nya berbeda di lapangan. Mungkin boleh disampaikan Pak terkait usulan yang disampaikan. Memang ada tantangan untuk menyesuaikan soal-soal yang customer service, tetapi pada prinsipnya hal ini in general karena asal muasalnya ini adalah lomba kontak center. Jadi customer service sebetulnya itu adalah supporting dari hal tersebut. Jadi harapannya customer service yang menyesuaikan untuk hal ini. Baik, terima kasih Pak Andi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait materi PPT, Pak. Tugas tanggung jawab dan kompetensi, apakah ada ketentuan harus dalam satu slide atau bisa dipecah dalam beberapa slide? Oh, boleh saja. Teman-teman boleh memecahnya beberapa slide menjadi 3 slide. Yang penting Anda percaya diri pada saat membawakannya. Jadi ini tidak mesti bahwa harus satu slide ya, bisa 2, 3 slide. Jadi kita tidak membatasi jumlah slide-nya. Yang kita batasi adalah urutannya. Urutannya harus seperti itu. Jadi harus mengikuti template. Mau slide-nya 100 silakan, selama bisa menyelesaikan waktu yang dalam waktu yang kita berikan. Oh, tadi saya tidak menyampaikan ya waktu presentasinya ya. Betul, Pak Andi. Oke, nanti kita tambahkan dalam waktu presentasinya. Baik,
Terima kasih Pak Andi. Untuk pembatasan jumlah slide untuk kategori individu, apakah ada Pak Andi? Jumlah maksimumnya? Yang mana jumlah maksimum? Pembatasan jumlah slide untuk kategori individu. Tidak, Pertanyaan dari tidak tidak ada ada ya Pak Andi. pembatasan jumlah slide-nya. Jadi Ah, boleh banyak slide-nya. baik. Kemudian izin konfirmasi ulang ya Pak Andi terkait timer pada soal ujian berbasis komputer itu hanya berlaku untuk soal agent saja. Apakah benar Pak Andi? Eh, Timer per soal berlaku untuk level agent dan staff. Timer total berlaku untuk leader. Baik. Terima kasih Pak Andi atas jawaban yang disampaikan. Kemudian untuk nama penggabungan BTB Agent Premium dengan English nanti jadi apa ya Pak istilah kategorinya Pak? Agent premium tetap akan menggunakan agent premium karena English itu termasuk apa namanya kategori khusus. Jadi kita sebutkan tetap agent premium. Baik, terima kasih Pak Andi. Kemudian ada pertanyaan terkait pembekalan ya Pak Andi, karena ada pilihan pembekalan offline. Untuk pembekalan offline, apakah seluruh peserta wajib hadir dan mengikuti atau sifatnya opsional? Terima kasih sebelumnya Pak Andi. Karena pembekalan offline ada biayanya, jadi yang sudah mendaftarkan pembekalan offline akan membayar sesuai dengan biaya offline. Kalau yang online maka akan membayar sesuai dengan biaya online. Jika tidak bisa hadir, ya tetap harus karena sudah daftar offline maka ya silakan dimanfaatkan karena ada biayanya untuk itu. Baik, terima kasih Pak Andi.